Jadi apa yang harus kita lakukan, Dok? Saya sarankan untuk segera operasi sebelum lambung ibu Anda semakin parah. Tolong lagi beritahu keadaan ibu pada Malin supaya dia bisa menjenguk ibu. Kamu tuh ya. Kamu tahu nggak? Saya tuh nikahin kamu untuk membahagiain papa kamu doang. Papa kamu tuh pengen kamu bahagia dan pengen cucu. Asal kamu tahu ya, nggak ada satupun yang bisa maksa saya, termasuk Papa. Papa tidak mau mendengar apapun lagi dari kamu. Pokoknya saya nggak mau kawin sama Malin. Kalau Papa tetap maksa, lebih baik saya kabur. Saya sarankan sama kamu agar kamu menghadapi Jenny itu harus lebih sabar lagi. Kamu tahu kan, kalau Jenny itu anak tunggal, jadi sifatnya manja dan egois. Apalagi sekarang dia lagi hamil. Biasanya kan kalau orang hamil itu semakin sensitif. Iya Pak, pantesan aja akhir-akhir ini kok Jenny kayak sering uring-uringan gitu ya Pak ya. Saya pikir mungkin karena dia udah nggak cinta saya lagi. Ternyata dia hamil Pak. Iya. Dan cita-cita saya untuk mendapatkan seorang cucu sebentar lagi akan terlaksana. Ini sangat berarti sekali buat hidup saya untuk meneruskan bisnis saya. Bisnis itu tidak akan menjadi milik siapapun kecuali milik saya. Halo? Kamu di mana, Den? Kok dari tadi handphone kamu nggak aktif? Di kampung tadi nggak dapat sinyal, Li. Sekarang saya lagi di terminal. Gimana keadaan Ibu, Li? Buruk, Den. Buruk. Tapi Ibu nggak kenapa-napa, kan? Ibu harus dioperasi. Saya nggak tahu harus gimana. Saya bingung. Saya nggak mau ngerepotin kamu, tapi saya nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Ya udah, kamu jangan takut. Kamu jangan nangis ya. Nanti saya sampai di Jakarta, kita pikirin jalan keluarnya sama-sama. Ya? Assalamualaikum. Dari mana, Li? Dari warten nelfon Denny, Bu. Ibu tidak enak terus-menerus menyusahkan kamu dan anak Denny. Seharusnya yang merawat ibu itu kan Malin. Ibu nggak usah mikir apa-apa ya. Yang penting ibu sembuh. Kalaupun ibu tidak bisa sembuh, ibu ikhlas, Li. Sayang, kalian harus menghabiskan uang untuk biaya perawatan ibu. Dokter bilang ibu akan sembuh. Sabar ya, Bu. Walaupun dokter menjanjikan kesembuhan, tapi kan semua itu di tangan Allah. Seperti juga ajal. Kalau memang ibu harus dipanggil saat ini, kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Bu, jangan ngomong gitu dong, Bu. Kamu mau menolong ibu kan, Li? Ibu ingin sekali bertemu dengan Malin. Ibu tahu kamu dan semuanya membenci Malin. Tapi kan dia tetap anak ibu, Li. Ibu ingin sekali bertemu dengan dia. Di saat-saat sakit seperti ini, ibu sangat membutuhkan dia.
Ti, kamu ngemis lagi? Habis Mir sepi, Li. Gue ngemis lagi deh. Loh, Arif mana? Arif lagi tempat yang lain, nyari tempat yang rame. Kamu udah makan, Ti? Belum. Li, kebetulan lo datang. Ini duit nih. Hasilnya Mir nih. Gak usah, buat kamu makan nanti aja ya. Gue makan sekarang mah gratis. Traktir Suhir. Lo kenapa sih nih? Ibu gak apa-apa kan? Enggak sih, cuman ibu mau ketemu Malin terus, Ti. Saya jadi bingung. Ya, gimana dong? Denny bilang kalau Malin nggak boleh tahu ibu ada di mana. Jadi Bang Denny ngewatirin kalau Bang Malin bakal nyakitin lo sama ibu? Iya, tapi apa mungkin ya Malin masih tega kalau ngeliat ibu seperti kayak gini? Gimana ya, Ti? Gue juga bingung, Li. Tanya Bang Denny dulu deh. Denny lagi ke Sukabumi, lagi ngurus penjualan tanah warisannya. Ti, saya harus gimana ya? Untuk proyek sebesar ini, saya rasa kita harus meminta persetujuan Pak Sony. Betul. Direksi harus tahu dan menyetujui. Keputusan manajemen saja tidak cukup. Iya, Pak. Proyek ini sangat besar. Jadi butuh dana yang sangat besar. Bukan proyek kecil. Kalau proyek ini butuh persetujuan dari direksi, berarti saya akan memutuskan semuanya sendiri. Maksudnya? Pada tanggal 15 Oktober, Pak Sony memberikan saya kuasa sebagai direksi perusahaan ini. Jadi segala tugas dan wewenang Pak Sony berada di tangan saya. Oke, sekarang kalau kalian sudah mengerti, rapat kita bubarkan dan proyek ini akan saya proses secepatnya. Oke, selamat siang. Saya baru tahu kalau Pak Sony memberikan mandat pada Malin. Kok bisa ya? Padahal dia kan orang baru. Kamu jangan lupa, dia kan calon menantu bos. Wajar aja kalau dia diangkat jadi direksi. Jangan-jangan dia cuma membual aja. Saya akan kabari Pak Sony dan minta kepastiannya langsung dari Pak Sony. Ya. Pak Sony bilangin gua, Pak. Makasih. Halo, Pak. Gimana keadaan Jenny, Pak? Baik-baik aja? Jenny belum pulang, Malin. Saya telepon kamu karena saya ingin menanyakan sama kamu mengenai proyek rencana hotel pembangunan yang di Kemayoran itu. Loh, Papa juga udah dengar tentang proyek itu, Pak? Malin, seharusnya kamu bicara dulu sama saya sebelum kamu membawa proyek yang baru itu ke tempat meeting, Malin. Adam bilang kamu hari ini mau ada meeting mengenai proyek yang baru itu. Oh, Papa salah informasi, Pak. Meeting hari ini bukan untuk proyek hotel kok, Pak. Lantas, dari mana Adam tahu kalau bukan dari tempat meeting? Gini, Pak. Saya emang tadi sempat membicarakan tentang proyek hotel itu. Cuman untuk sekilas aja, Pak. Sekedar nanyain pendapat mereka aja. Tapi sama sekali meeting hari ini bukan untuk proyek itu. Jadi, gini, mana mungkin saya berani ngajuin suatu proyek kalau tanpa persetujuan Papa, ya kan, Pak? Jadi saya yakin banget Adam itu salah informasi dan dia salah paham sampai bisa ngasih tau Papa kayak gini tuh. Dia salah, Pak. Setan! Baca ini. Surat apa ini? Baca aja. Surat peringatan. Apa-apaan nih? Apa salah saya? Kesalahan pertama kamu adalah kamu menyaksikan wewenang saya di sini. Yang kedua, kamu memberikan laporan sepihak kepada Pak Sony. Surat ini adalah bukti bahwa saya berkuasa di sini. Jadi jangan sampai kamu melakukan kesalahan ketiga. Paham? Gawat. Pak Sony betul-betul sudah memberikan kepercayaan penuh pada calon menantunya. Halo Om, apa kabar? Baik. Papa masih ingat sama Dian kan? Ya jelas dong. Papanya Dian kan dokter pribadi Papa. Selama ini kamu kemana aja? Saya kan baru pulang dari Singapura. Baru lulus kuliah Om. Lagi cari kerjaan nih.
Gampang. Kalau kamu perlu kerjaan, nanti saya kasih kerjaan sama kamu. Pak, Dian kan desainer pakaian. Lagian perusahaan Papa kan perusahaan konstruksi. Ya nggak cocok dong jabatannya sama Dian. Ya kan, Dian? Iya, kita kamar dulu. Mari, Om. Ya. Jenny, sebentar. Ini ada kiriman buat kamu. Kamu bisa kasih lihat sama Dian. Sekaligus kamu bisa minta pendapat Dian. Dian kan desainer pakaian, sama seperti kamu. Nih. Gaun pengantin ya? Saya kamar dulu ya, Pak. Iya, Om. Iya. Wah, Jen, lu pasti pakai gaun ini cantik banget deh. Mana gue lihat? Yan, keputusan gue udah mantap, Yan. Kalau gue gak akan nikah. Jangan main-main, Jen. Yan, lo mesti bantu gue. Gugurin kandungan ini, Yan. Maksud lo? Jangan gila, Jenny. Kalau calon suami lo tahu lo mau gugurin kandungan gimana? Dan bayi itu, lo mau bunuh bayi itu. Dosa, Jen, kasihan. Bayi itu berhak hidup, tau nggak? Buat apa bayi ini hidup? Kalau cuma lihat penderitaan ibunya aja. Dan buat apa? Kalau anak ini lahir kalau cuma melihat kehancuran rumah tangga orang tuanya. Dengerin, Jen. Jangan pesimis gitu dong, Jen. Pernikahan lo kan tinggal 3 hari lagi. Kasihan orang tua lo. Udah deh. Nanti juga setelah bulan madu, setelah kawinan ini beres semuanya, lo juga pasti bakalan seneng. Udah, nih cobain ya bajunya ya. Aku pengen lihat. Ayo dong, Jen. Udah, ayo. Ayo. Ini calon suami kamu ya? Siapa namanya? Mama Michael. Bukan Michael. Tapi Malin. Namanya unik juga ya? Bukan namanya aja yang unik. Tapi sikap sama kepribadiannya juga unik. Aneh. Kadang suka bikin bingung gue. Udah, jangan bingung-bingung. Sini duduk. Mana gue lihat? Kok kayaknya, aduh. Potongannya sih oke, tapi kayaknya ada yang salah deh. Ukurannya maksud lo? Iya nih, pasti pas ngukurnya salah, soalnya rada kegedean gitu. Lo tau sendiri kan, Yan? Kalau gue stres, pasti ukuran berat badan gue turun. Makanya baju ini jadi longgar sama gue. Udah, kan ada gue di sini. Gue bantuin ya, kecilin bajunya. Ada jarum pentul nggak? Diri aja deh. Biar pas. Oke, sini. Jenny betul. Bukan cuma namanya yang unik, tapi tampangnya juga unik. Matanya memancarkan semangat yang berkobar-kobar. Dan senyumnya, nampak teduh dan hangat. Seolah dua kepribadian menyatu jadi satu. Aduh. Kenapa, Yan?
ditusuk jarum. Aduh, sorry banget ya. Baju kamu ketetesan darah. Aku bersihin ya. Aku ambil tisu bentar. Sorry. Orang bilang kalau gaun pengantin kena tetesan darah, artinya pertanda buruk. Astagfirullahaladzim. Batuk ibu berdarah. Kamu sudah menghubungi Malin belum? Ya Allah. Ali, tidak apa-apa. Ibu ingin bertemu dengan Malin. Ajaklah Malin ke sini. Itu hanya reaksi lanjutan. Penyakit lambung yang akut menyebabkan iritasi di berbagai saluran pencernaan. Biasanya disertai dengan muntah darah atau buang air besar berdarah. Ya Allah. Artinya kondisi ibu semakin memburuk, Dok. Penderita penyakit lambung sangat riskan. Mereka tidak mendapat asupan nutrisi dengan baik karena jaringan sistem pencernaan yang rusak. Dan kondisinya juga cepat sekali menurun. Makanya orang yang menderita penyakit lambung sulit sekali memerangi penyakitnya karena kondisinya yang kurang baik. Makanya saya sarankan ibu Anda untuk segera operasi. Baik, Dok. Begitu kami siap dengan dananya, saya setuju untuk melakukan operasi. Menurut taksiran saya, harga tanah Anda kisaran 100 sampai dengan 150 juta rupiah. Itu artinya saya bisa mengambil uang sebesar itu dengan jaminan surat tanah ini? Oh tidak, jumlah maksimal yang bisa saya berikan hanya sebagian dari nilai tanah Anda. Cuma sebagian? Ya, kalau Anda berminat, besok sudah bisa saya cairkan. Silakan Anda isi dan pelajari. Saya nggak punya pilihan lain lagi. Ibu butuh biaya berobat dan operasi. Kita semua butuh tempat tinggal. Saya nggak punya waktu untuk menunggu sampai tanah ini laku dijual. Satu-satunya jalan tercepat untuk mendapatkan uang adalah menggadaikan tanah ini. Salam. Sabar. Cinderella nyiapin makanan buat Bilong ya. Nah, GR lo, gue nyiapin buat kita bertiga, tahu? Ya buset, rumahnya juga rapi bener. Pasti Cinderella juga dah yang benain ya. Lu untung, biar kita tinggal di sini. Iya nggak? Buktinya, makanan disiapin, rumah bersih. Ya. Kagak salah juga dah. Pilihan Bilong, Cinderella emang calon bini yang oke. Apa? Bilong serius nih. Bilong mau kawin sama Cinderella. Biarin dah, kalau di depan mata Cinderella kayak gemblong, tapi di hati manis seperti madu. Terima ya lamaran Bilong ya. Apaan sih lu? Lu serius lu? Mau ngamar mpok gue? Bilong serius. Kalau orang ngelamar itu pakai cincin emas. Tuh. Iya pasti. Masa gemblong dilamar sama gemblong kan nggak mungkin. Ya Bilong sih mau beliin cincin. Tapi kalau cinta Bilong diterima. Nanti kalau ditolak cincinnya udah dibeli kan itu namanya mubazir. Yang jelas
terima ya lamaran Mirlong ya. Ntar beli cincin yang 5 kilo. Jadi lu terima tuh lamaran si Suwir? Iya. Wah, berarti pintu hati lu sudah terbuka. Kalau lu tuh emang cinta sama Bang Suwir. Siapa yang bilang cinta? Kalau lu nggak cinta, ngapain lu terima lamarannya? Dengar ya, Rip. Gua itu udah bosan hidup susah. Gua nggak mau jadi gembel lagi. Gua nggak mau tidur di emperan lagi. Maksud lo? Kalau gue punya suami, paling nggak kan ada yang biayain gua. Lagi juga, Bang Suwir udah punya rumah. Jadi, lu kawin bukan karena cinta? Ya, lu masih aja ngomongin soal cinta. Kagak ada cinta-cintaan. Mendingan kita jenguk ibu yuk, buruan. Ntar jam besuknya habis. Pok. Ntar lu, ntar. Tapi Bang Suwir kesian, Pok. Kalau dia tahu lu nikah sama dia bukan karena cinta. Yang penting, Bang Suwir itu nggak perlu bedah rumah lagi. Nggak perlu makan di warung. Ada gue yang masak. Jadi kan kita sama-sama untung. Udah deh lo. Anak kecil ngomongin cinta. Ayo, besuk ibu. Kesian, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ati Arif. Maaf ya Bu, kita baru nengokin Ibu. Kalian baik-baik saja? Iya Bu. Gimana Bu kabarnya Ibu? Badannya udah agak enakan? Kalian tidak usah berpikir tentang Ibu. Ibu justru berpikir tentang kalian. Bagaimana kalian di rumah tanpa Ibu? Siapa yang akan memasak untuk kalian? Yang mengurus rumah? Sementara Lili kan di sini menemani Ibu. Urus rumah? Kita kan udah gak punya rumah, Bu. Apa maksud kamu, Ti? Rumah dinas Bang Denny udah kebakaran 2 hari yang lalu, Bu. Iya, Bu. Ibu lupa apa emang nggak tahu? Ibu tidak tahu, Rif. Lili tidak bercerita soal itu pada Ibu. Lalu kalau rumah itu sudah tidak ada, kalian tinggal di mana? Sementara kita tinggal di rumahnya Bang Suhir. Tidak ada jalan lain. Ibu harus minta tolong pada Malin. Malin nggak ada, Bu. Rumahnya kosong. Saya hanya ninggalin pesan aja. Lu ke rumah Bang Malin? Kamu kenapa tidak cerita pada Ibu soal kebakaran rumah dinas Nak Denny? Maaf, Bu. Saya belum cerita sama Ibu karena saya takut Ibu makin sakit. Ibu harus bertemu dengan Malin, Li. Satu-satunya jalan Ibu minta tolong pada dia. Kamu harus cari dia. Selamat malam. Saya ingin memeriksa Ibu. Tolong yang lain silakan tunggu di luar. Rif, kamu tahu alamatnya Jenny kan? Kak Lili mau ke rumahnya Mbak Jenny. Iya, saya harus sampein pesannya Ibu. Kak, mendingan Kak Lili nggak usah kesana deh. Bahaya. Tapi apa boleh buat? Ini Ibu yang minta, saya juga bingung. Udah, Rip. Kasih tahu aja kenapa sih? Tapi Mbok, kita mesti tanya dulu sama Bang Denny. Denny nggak akan setuju. Tolong ya, Rif ya. Pak, saya antar makanan untuk Jenny dulu ya. Kamu mau antar makanan buat Jenny? Iya Pak, kalau nggak dipaksa dia suka nggak mau makan. Saya nggak mau dia sakit Pak. Apalagi sekarang udah mau menjelang hari pernikahan. Dia lagi hamil muda lagi. Harus benar-benar jaga kesehatan Pak. Saya anterin ini dulu ya.
Jenny tidak tahu betapa beruntungnya dia mendapatkan suami seperti Malin. Ini kamu makan. Emangnya kamu bapak saya apa? Atur seenaknya. Di mana-mana istri harus ngikutin suami, Jen. Istri, saya udah bilang kalau pernikahan kita tuh batal. Kamu siap hamil di luar nikah? Kamu mau anak itu nggak ada bapaknya? Itu bukan urusan kamu. Saya bisa atur hidup saya sendiri. Saya nggak butuh kamu. Oke. Sekarang juga saya akan pamitan sama papa kamu dan batalin pernikahan kita. Kita lihat reaksi papa kamu kayak gimana. Tunggu. Kenapa? Biar saya aja yang ngomong sama papa. Saya nggak butuh kamu untuk bicara sama papa. Jen, yang mau menikah tuh saya sama kamu. Jadi bukan kamu doang yang berhak membatalin pernikahan kita ya. Saya juga berhak. Malin. Kamu takut? Takut apa kamu kena serangan jantung kalau denger ini semua? Saya berani jamin sama kamu, Jen. Papa kamu bakal stroke kalau denger ini semua. Kamu nggak sadar? Papa kamu bakal malu sama teman-teman bisnisnya kalau tahu anaknya hamil tanpa suami. Nggak sadar kamu? Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama papa kamu yang bakal nyesel seumur hidup, Jen. Kamu tahu kan risiko apa yang kamu tahu? Pernikahan ini asal kamu ingat, papa kamu yang inginin dari dulu. Sekarang kamu makan. Bikin papa kamu tenang sedikit. Jangan mikirin kebahagiaan kamu sendiri, pikirin orang lain juga, Jen. Jangan egois kamu. Saya egois. Kau bilang saya egois. Gimana dengan kamu? Kalau saya egois, Jen, saya udah tinggalin kamu dari dulu. Kalau saya egois, saya udah biarin anak itu lahir tanpa bapak, Jen. Asal kamu tahu tuh. Walaupun saya sakit hati, kamu lebih percaya sama Arif daripada sama saya tetap nikahin kamu. Kamu mesti mikir, Jen. Tapi sikap kamu udah berubah, Lin. Udah, kamu makan sekarang. Makan. Makan kamu. Permisi, Pak. Ada apa ya? Apa betul ini rumahnya Jenny, Pak? Betul. Tapi Neng ini siapa? Saya temannya Malin, calon suaminya Jenny. Temennya Pak Malin? Maksud Neng datang ke sini mau nyari Pak Malin atau Non Jenny? Memangnya Malin ada di sini, Pak? Lah iya, Pak Malin memang baru tinggal di sini sekarang. Iya, saya mau ketemu dengan Pak Malin, Pak. Sebentar dulu, saya harus tahu dulu nama Neng ini siapa? Bilang saja dari teman lamanya, Pak. Iya, tapi namanya siapa, Neng? Lili, nama saya Lili. Bilang kayak dari tadi, namanya Lili. Sebentar ya, Neng Lili tunggu di sini. Ya Allah, mudah-mudahan Malin bersedia menerima kedatangan saya. Jangan biarkan Malin mengusir saya lagi, ya Allah. Saya harus menyampaikan pesan ibu sama Malin. Siapa namanya? Tunggu ya, sebentar saya panggil Pak Malin dulu. Ada tamu siapa, Mbak?
tamunya Pak Malin, Pak. Tamunya Malin? Siapa? Kurang tahu saya. Saya panggil Pak Malin dulu, Pak. Permisi. Mbak, tunggu. Nggak usah ganggu Malin. Dia lagi sibuk sama Jenny. Biarin saya yang temuin tamu itu. Sekarang tamunya ada di teras, Pak. Disuruh masuk aja. Ya. Permisi, Pak. Silahkan. Malin mau bertemu dengan saya, Bi. Saya disuruh Bapak, Non, masuk ke dalam. Tunggu ya, sebentar lagi Bapak keluar. Permisi, Non. Makasih. Malin. Saya Sony, calon mertuanya Malin. Kamu siapa? Saya Lili, Pak. Bapak ayahnya Jenny ya? Betul. Kamu kenal sama anak saya, Jenny? Oh, enggak, Pak. Saya hanya sering dengar namanya dari Arif. Arif yang... Iya. Tapi kedatangan saya ke sini nggak ada hubungannya dengan Arif. Saya hanya ingin menyampaikan kabar tentang ibunya Malin. Ibunya Malin? Siapa? Ibu Zainab, ibu kandungnya Malin. Beliau sedang dirawat di rumah sakit dan ingin sekali bertemu dengan Malin. Tolong ya, Pak, tolong sampaikan pesan saya agar Malin bersedia menjenguk ibunya. Nanti saya coba sampaikan. Li, Denny, dari mana kamu? Saya habis dari warung cari makan. Kamu dari mana? Saya habis nyari kontrakan, Li. Kita akan perlu rumah juga. Tapi besok satu masalah akan terselesaikan. Karena kredit saya besok akan cair. Tanah kamu sudah laku? Tanah itu saya gadaikan, Li. Saya nggak ada waktu untuk menjual tanah itu. Kita akan perlu uang untuk biaya operasi ibu. Dan kita juga perlu rumah. Ya insya Allah, kalau saya dapat rezeki banyak, saya akan merebus kembali tanah warisan itu, Li. Terima kasih banyak ya, Den. Saya cuma ingin kita menjadi keluarga yang bahagia. Dan saya juga nggak pengen kehilangan kalian semua. Pulang juga akhirnya dia. Udah mana aja dari baru dulu. Siapa kamu? Kok lu nanya sama gue? Tamu nanya sama tuan rumah. Tuan rumah? Ini rumahnya Suhir, suami gue. Lu siapa? Lu bininya Suhir? Iya. Yang benar lu, Bang. Hah? Bener. Gua nggak bakal salah lihat. Bini lu si Siti sekarang makin montok, makin cakep. Pokoknya begini dah. Lu kalau bohong jidatnya nambah jenong lu, Bang. Gawat kalau begini nih. Kenapa gawat? Bukannya seneng didatengin sama bini? Gelap. Celaka 13 nih. Celaka sih celaka, makan tetep dah. Pergi lu dari sini. Kurang ajar lu. Dasar laki-laki kurang ajar. Baru ditinggal sebulan pulang kampung. Udah main gila dia.
Berani bawa perempuan lagi. Awas kalau pulang nanti ya. Nah, sekarang lo percaya kan sama gue? Semua laki-laki tuh sama aja, hidung belang, nggak bisa dipercaya. Pok jangan gitu dong. Gini-gini kan gue laki-laki. Jangan disamaratakan dong. Buktinya, Bang Denny, baik hati. Ya nggak? Belum aja kebuka kedoknya. Makanya gue nggak percaya sama namanya cinta. Ayo ikut gue, nyari si Suhir. Ngapain Mas? Gue mau betot bibirnya. Enak aja ngebohongin gue. Ayo ikut gue. Alah, enggak urusan lu juga. Urus sendiri. Penakut lu. Urusan lu pakai ngajak-ngajak. Selamat malam, Pak. Ipung di sini, Pak. Bung, sekarang kamu di mana? Di rumah sakit, Pak. Mbak itu nggak bohong, Pak. Ibunya benar-benar dirawat di rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan lagi sekarang, Pak? Sekarang kamu catat nomor kamarnya. Di mana ibu itu dirawat. Setelah itu kamu boleh pergi. Baik, Pak. Saya harus cari tahu apa sebetulnya yang diinginkan gadis itu dari Malin. Apa mereka mau menipu saya atau Malin yang sebetulnya mau menipu saya? Tidak ada orang yang bisa menipu saya. Termasuk kamu, Malin. Kemana sih tuh orang? Panjul! Bangun lo! Enak-enakan lo tidur bukan bantuin gue nyari si Suhir. Bangun! Aduh, Pak. Sabar tuh, Pak. Jangan emosi. Tenang. Mendingan kita tidur, udah malam. Tidur di mana? Ya di sini. Lu mau di pohon. Besok kita masih ke rumah sakit. Siapa tahu ada kabar baik. Rip, gua nggak terima diusir sama perempuan itu. Pak. Mau mana, Pak? Gua bikin perhitungan sama tuh perempuan. Enak-enakan dia tidur di kasur empuk. Gua suruh tidur di emperan. Pak, jangan gitu dong, Pak. Ya! Ya udah sana lo! Berantem sana, bunuh-bunuhan! Susah bener dikasih tahu. Damai itu indah. Bunuh-bunuhan lo, tinggal masuk koran besoknya. Nunggu tidur lah. Susah bener ya dikasih tahu. Akhirnya lu pulang juga lu ya. Apa-apaan nih? Loh, lu lagi? Ngapain lu kesini? Mau cari masalah sama gue? Gue datang ke sini justru mau nyelesain masalah. Bukan Po aja yang ditipu sama Suhir. Saya juga korban penipuan. Po, si Suhir itu harus dikasih pelajaran biar kapok. Jadi dia nggak bohongin perempuan lain. Apa omongan lo bisa gue percaya? Jangan-jangan lu mau ngerebut laki gue. Ih, amit-amit. Kalau tahu si Suhir udah punya bini, saya nggak mau terima lamarannya. Apa? Si Suhir ngelamar lu? Setelah ini saya akan bereskan semua biaya administrasinya, termasuk biaya operasinya. Kira-kira kapan operasinya akan dijalankan, Dok? Segera, sebelum kondisi Ibu Anda menurun. Setelah Anda menyelesaikan biaya administrasinya, kami akan melakukan operasi tersebut. Kalau saya boleh tahu, kira-kira seberapa besar kemungkinan Ibu untuk sembuh setelah operasi, Dok? Semua itu tergantung dari kondisi Ibu Anda. Kalau tidak ada komplikasi, kemungkinan Ibu Anda akan sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit seminggu setelah operasi. Terima kasih, Dok. Kamu sudah bertemu dengan Malin? Tapi saya sudah bicara sama calon mertuanya, Bu. Calon mertuanya Malin? Iya. Saya nggak tahu lagi harus kemana cari Malin. Ya mudah-mudahan saja pesan saya disampaikan sama Pak Sony.
Insya Allah Malin akan datang kemari, Li. Dan dia akan menolong kita. Aduh. Bu, Ibu mau minum, Li. Sehabis operasi, Ibu pasti sembuh. Operasi? Iya. Denny sedang bicara sama dokter mengenai rencana operasinya. Ibu tidak mau operasi, Li. Tapi supaya Ibu sembuh. Itu hanya akan menghabiskan uang kalian. Ibu tidak mau. Bagaimana kalau operasinya gagal? Lalu terjadi sesuatu pada Ibu, sementara Ibu belum bertemu dengan Malin. Ibu jangan pesimis seperti itu dong. Dokter bilang ini hanya operasi ringan. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya. Li, kalaupun Ibu mau operasi, itu setelah Ibu bertemu dengan Malin. Dan Ibu juga bisa bicara pada dia, minta tolong untuk membantu kita. Udah Ibu istirahat lagi ya. Kenapa lo baru kasih laporan sama gue sekarang? Tadinya gue juga mau usaha sendiri, Lin. Tapi setelah gue lihat keadaannya, kayak gue nggak perlu repot-repot. Ntar lagi juga dia akan mati. Lo yakin, Man? Yakin. Gue yakin banget. Dan satu hal lagi, Lin. Tadi gue udah cek administrasi rumah sakit. Kelihatannya mereka udah nggak mampu lagi biaya pengobatan, Lin. Oke. Kalau gitu kita nggak perlu capek-capek nyingkirin perempuan itu, Man. Saya nggak nyangka akhirnya kita bisa bebas juga dari dia, Man. Malin,